Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Remote Remaja Mujahidin Podcast. Nah, kembali lagi ya bersama Cah. Nah, di kali ini ya kita spesial bersama anggota Remaja Mujahidin. Nah, mungkin langsung saja nih ya, perkenalannya langsung bersama abang kita. Nah, mungkin boleh nih Bang. Perkenalan dulu nih Bang. Nama kah? Iya. Oh, nama ya. Sangka saya tak ada nama ini. Ya, perkenalkan nama saya Rido Ramadan. Panggilannya? Panggilannya bisa dipanggil Bang Rido. Oh, Oke, siap. sekarang saya berstatus mahasiswa. Mahasiswa semester 7. Jadi sudah akhir saya nih, Bang. Nah, sudah ya, akhir. siap. Sebentar lagi selesai insyaallah. Amin. Oke, itu perkenalan singkatnya. Nah, kan ada dengar-dengar nih Bang ya, Ya. terkait dengan Abang nih. Abang nih salah satu anggota Remaja Mujahidin, bahkan kepala bidang ya. Udah angkatan berapa Bang? Saya angkatan 47. Saya masuk ke Remaja Mujahidin ini tahun 2019 awal. Dan sekarang 2024 ya? Ya. Udah sekitar 5 tahun saya di sini. Masya Allah. Udah otomatis sudah banyak ya pengalaman di Remaja Mujahidin. Nah. Insya Allah. Dan sekarang udah masuk jadi kepala bidang nih Bang. Dan OTW mau jadi ketua umum nih. Iya, aduh. berat. Tapi saya di Remaja Mujahidin ini masuk ke periode kedua. Ya. Dan periode kedua ini saya menjadi kepala bidang sekretariatan. Itu ngurus apa Bang? Sekretariat itu mengurus administrasi peralatan-peralatan yang ada di Remaja Mujahidin Kalimantan Barat. Itu. Wah, Masya Allah ya. Nah, jadi banyak sekali nih sahabat RM terkait dengan prestasi. Oh, belum masuk prestasi nih. Masuk di perkenalan singkat terkait Bang Rido. Nah, dengar-dengar nih Bang ya. Nah, dari sebagian kawan-kawan di remaja, Abang nih udahlah kuliah, terus juga kesibukan di RM. Nah, juga ada prestasi-prestasi lain nih. Nah, boleh nih Bang dijelasin biar teman-teman sahabat RM nih bisa ikut gabung di RM, bahwa di RM tuh ndak harus mentok satu gitu ya. Oke. Jadi saya di Remaja Mujahidin Kalimantan Barat ini bukan hanya berorganisasi. Ya. Jadi saya itu juga mendalami prestasi non akademik. Wah. Jadi kita berorganisasi itu tidak menghambat kita berprestasi dari segi akademik dan non akademik. Itu yang perlu kawan-kawan catat sebenarnya. Jadi saya masuk Remaja Mujahidin Kalimantan Barat itu tahun 2019. Itu saya udah pernah berprestasi ya, ngomong prestasi nih. Saya udah mempunyai rekor provinsi sih di MABM dulunya tahun 2019 di Sekadau, dan alhamdulillah saya di situ juara 1. Tapi saya juga masuk organisasi. Walaupun kita tahu bersama-sama nih organisasi Remaja Mujahidin itu sangat padat dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umat. Dan tahun 2021 saya coba mulai seleksi Forprov. Forprov, dan alhamdulillah situ saya lolos ke tingkat provinsi. Tapi sayangnya di tingkat provinsi saya gagal. Tapi saya tidak berkecil hati. Saya mencoba lagi di tingkat mahasiswa. Saya seleksi dulu di tingkat Universitas Tanjung dan alhamdulillah lolos. Dan saya mencoba lagi untuk di tingkat daerah. Di Pomda namanya. Mewakili Universitas Tanjung. Dan alhamdulillah di situ saya lolos juga. Berangkatlah kemarin saya ke Pomnas namanya di Sumatera Barat, dan sayangnya saya gagal di babak penyisihan. Tapi udah menjadi suatu kebanggaan ya anak RM. Nah, ini salah satu gitu ya anak RM yang berprestasi di silat. Nah, terkait prestasi itu ada nggak sih Bang ikut kegiatan-kegiatan prestasi lain? Silakan Abang menggeluti ya kan? Apa tadi, pencak silat ya? Pencak silat. Kalau prestasi lain tuh saya betul-betul bergulat di segi non akademik sih. Dari cabornya pencak silat. Karena untuk cabur-cabur lain seperti futsal itu saya mengikuti lomba yang open, yang tidak berjenjang, sehingga dalam di situ saya tidak anggap itu sebagai prestasi, tapi di situ sebagai hobi. Siap. Itu sih lebih tepatnya gitu. Dan terakhir nih Bang, saya terakhir 1 bulan yang lalu itu saya tanding di Forda namanya.
Jadi festival olahraga rekreasi daerah. Di tingkat provinsi. Tingkat provinsi daerah. Dan alhamdulillah di situ saya main 2 kategori. Guys. 2 kategori. Yang pertama saya main bercerita, jadi bentuknya teater, tapi pencaksilat juga, kelahi-kelahi segala macam. Kira-kira ada kayak musik-musik gitu. Ada, jadi musik-musik tradisional Melayu. Kan kalau yang modern gitu. Modern. Ada yang modern gitu pakai Ada. musik langsung gitu ya. Ya. Ini lebih ke Tradisional, ya, Berarti juga tradisional. mengembangkan apa ya? Kayak kreasi, ciri khas. Ya, ciri khas kita sebagai orang Melayu, serumpun ya. Ya, siap. Tuh. Terus? Lalu saya juga main satu kategori namanya bergu. Dan alhamdulillah di situ saya juga juara 1 dua-duanya. Wih, Dan insya Allah berangkat di Fornas di NTB tahun 2025. Itu bulan apa nanti kira-kira berangkat? Dia bulan sekitar bulan 5. Bulan 5 atau bulan 6. Itu. Berarti sekarang udah mulai persiapan ya emang ya? Persiapan. Siap. Jadi kita sebagai remaja atau pemuda, kita tuh harus menyibukkan diri kita dalam suatu hal-hal kebaikan. Itu Bang, yang penting itu. Jadi bagaimana saya bisa berorganisasi dan bagaimana saya bisa berprestasi, karena di dalam moto hidup saya di situ ada, kalau seorang Ridho Ramadan itu tidak bergerak, berarti dia mati. Wih, itu kata-kata mutiara ya. Patut dicatat nih Sobat RM. Nah, siapa tahu Sobat RM nanti masuk di RM termotivasi dari abang kita nih. Tadi apa motivasi? Ini Bang kata-katanya. Apabila Ridho Ramadan itu tidak bergerak, berarti dia mati. Ya, karena pada saat tidur pun pasti bergerak gitu. Iya, bergerak. Jantung kita bergerak. Dan pikiran kita, kalau misalnya kita berpikir untuk umat, pasti pikiran itu bergerak ya, Siap. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu tuh Bang, itu penting tuh Bang. Penting. Nah, ngomongin prestasi. Tadi kita udah ngomongin prestasi. Ada lagi Bang prestasi lain selain pencaksilat? Nah, mungkin tadi apa yang ke NTB? NTB atau NTT? NTB ya. Nah, ke NTB. Nah, selain prestasi di pencaksilat ada enggak prestasi lain gitu? Dengar-dengar sih ada prestasi lain di non akademik nih. Nah, abang ini nih selain jadi kepala bidang, udah ganteng. Salah. Udahlah ganteng. Kemarin juga pernah jadi ketua himpunan ya. Iya. Nah, terus apa lagi Bang? Ngajar, pelatih. Wah. Dan sekarang nih ada lagi nih nyalonkan jadi ketua BEM gitu. Itu berat nih. Nah, salah satu ketua BEM gitu. Nah, gimana sih Bang abang bagi waktunya? Kan sebagai anak remaja nih, udahlah di remaja nih kegiatannya banyak untuk umat gitu. Bisa bagi waktu gitu. Nah, mungkin bisa kawan-kawan Sobat RM nih bisa termotivasi juga ikut bahwa di RM tuh kita bisa loh gitu berprestasi di luar ataupun di dalam, tapi enaknya di dalam gitu ya. Oke, saya ceritakan kesibukan saya secara singkat dulu, boleh? Siap. Oke, di sini saya semester 7. Jadi sekarang saya MBKM. Sekolah Penggerak. Jadi di sekolah penggerak ini betul-betul saya harus di sekolah itu dari jam 7 sampai jam 3 sore, Bang. Lalu sesudah itu saya punya kerjaan sampingan. Ini. Jadi sebagai mahasiswa selain berprestasi terus juga berorganisasi juga punya penghasilan sendiri gitu ya. Produktif, Bang. Iya, siap. Jadi pemuda itu, remaja itu harus produktif dia, tidak malas-malasan. Karena tadi saya kembali lagi dulu ya. Lalu saya kerja sampingan saya mempunyai 6 ekskul, Bang. Wow. Saya satu udah. Itu. Jadi saya ngajar pencaksilat, ekskul pencaksilat itu pertama di SDN 68. Catat ya. Jadi nanti kalau ketemu abang ini, abang ini gitu ya. Iya, abang ini aja. Lagi. Enggak bosan-bosan gitu. Iya, abang ini lagi. Lalu SDN 72 Siap. Pontianak Barat, SDN 08 Pontianak Barat, SMP 13 Pontianak Barat, SMA 11 Pontianak Barat, MAN 1 Pontianak Barat. Jadi ada 6 sekolah. 6. Saya bagi waktu 1 Masya Allah. Ini 6 ya. Ini 6 ya Sobat RM ya. Jadi setelah itu selesai saya pulang ngajar atau ngulang sebagai mahasiswa, kewajiban sebagai mahasiswa. Saya dari jam 3 sampai jam 5.30 saya ngajar ekskul. Karena 6 ekskul sehingga 6 hari Senin sampai Sabtu itu saya penuh sore. Pasti ngajar.
Misalnya Senin di SD ini, SD ini, SMP ini, SMA ini, SMA ini. Sesudah itu saya pulang hanya untuk makan. Selesai Isya itu saya akan latihan lagi. Karena saya atlet juga, udah pelatih menjadi atlet pula. Sehingga aktivitas saya itu produktif. Dan itu tuh bisa dikerjakan karena motivasi diri sendiri. Yang tadi motivasi itu ya. Kita berani melawan diri sendiri, rasa malas, siap. rasa capek. Karena sakit itu tergantung pikiran kita, Bang. Iya, siap. Ketika kita berpikir diri kita sakit, ketika kita berpikir diri kita letih, maka badan akan merespon kita letih. Maka moto hidup saya ada 2 sebenarnya, Bang. 2 nih. Yang pertama barbar bersyariah. Jadi kita barbar, Bang. Barbar bersyariah. Tapi masih dalam lingkupan bersyariah. Ya, siap. Masih dalam lingkupan Islam. Tidak menyimpang dari norma-norma kehidupan kita. Iya, yang kedua nih, mungkin udah penasaran nih Sobat RM nih. Yang tadi itu. Oh, yang kedua yang tadi. Apabila Ridho itu tidak bergerak, berarti dia udah mati. Intinya itu. Berarti kalau ketika Ridho tidak bergerak, mati. Karena alhamdulillah, Bang. Kalau dulu tuh ada yang mengaku Tuhan tuh Firaun kan tidak pernah sakit dia. Alhamdulillah saya jarang sakit, Bang. Jarang sakit ya, karena sering berolahraga. Kalau Firaun kan dia mengaku Tuhan, itu udah jauh sekali lah, Bang ya. Kalau kita ini bukan karena kita hebat, Bang, tapi karena pola hidup kita yang sangat disiplin. Kita makan teratur, Bang, kita olahraga teratur, dan jam tidur kita tidak boleh zolim, Bang. Jadi jam 10 itu seorang atlet itu jam 10 harus tidur. Paling lama itu jam 11. Itu kalau ada kata pelatih saya, bagi atlet saya katanya yang tidur jam 11 besok saya push up 100 kali. Jadi ada efek jarak, Bang. Jadi saya tidur jam 10, bangun sebelum jam 4 biasanya. Karena atlet tadi ya. Atlet tadi, Bang. Balik lagi nih ke yang tadi udah cerita tentang prestasi terkait juga dengan kesibukan tadi kesibukannya. Yang jadi masalah nih, kan tadi udah olahraga. Terus ada nih satu lagi nih yang tadi dia belum disebutin nih. Himpunan, ketua himpunan dan sekarang kepala bidang. Jadi agak mau jadi naik nih. Itu sampai lupa. OTW gitu. Jadi OTW gitu. Itu baru kesibukan Pencaksilat tadi ya. Pencaksilat dan ngajar sebagai mahasiswa. Ada lagi kesibukan kita amanah di luar. Yang ini sangat berguna bagi kita di dunia kerja, Bang. Siap. Itu saya menggeluti dunia organisasi. Dunia organisasi ini, Bang, bukan hanya di tingkat mahasiswa, Bang. Dari SMA. Dari SMA saya udah menggeluti. Saya pernah menjadi ketua Frisma. Apa tuh? Mungkin Forum Rohani Islaman 1. Saya jadi ketuanya. Siap. 1. Lalu di SMA juga saya menjadi anggota OSIS, Bang. 2. Yang ketiga saya pernah menjadi ketua bidang komunitas Seman 1 anti narkoba. 3. Itu dua waktu SMA nih. SMA. Yang silat tadi udah masuk. Silat tuh udah masuk di SMA atau? Itu saya silat dari SD, Bang. SD. Siap. Udah lama sekali dah. Lalu saya juga di Man 1 menjadi seorang masuk film Man 1. Film. Jadi saya kalau di Man 1 tuh banyak film. Aktor. berarti kalau ini apa? Sobat RM. Nah, Sobat RM nih kok mukanya ini ya. Dia selain atlet panjat silat, ketua organisasi, dia juga pemain film rupanya. Aduh. Jadi kalau kawan-kawan RM mau ngadakan film buat film, kalau yang ada fake-nya, saya siap, Bang. Siap. Walaupun nanti fake itu saya salto, saya kena tinju dan enggak apa, karena udah terbiasa tuh, Bang. Siap. Lalu kalau untuk setelah saya lulus di Man 1, Bang. Saya masuk ke Remaja Mujahidin. Masuk ke Remaja Mujahidin di 2019 tadi. Alhamdulillah saya menjadi paling tinggi ya, jabatan tinggi nih, Bang. Saya pernah menjadi ketua panitia Jerami Jambore Remaja Islami. Ya, itu yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Kalau kata senior-senior tuh belum masuk belum ikut Jerami, belum RM. Wah. Ini nih. Jadi buat Sobat RM nih. Sobat RM. Jadi ikut gitu ya, ikut RM. Nah, kembali lagi, Bang. Lalu setelah saya menjadi ketua panitia Jerami, saya juga menjadi dilamar. Saya dilamar kamu nih. Dilamar. Siapa tuh yang lamar tuh? Biasa ketemu kita dong. Bukan dilamar Rahwan, bukan.
Siap. Saya dilamar menjadi ketua bidang kesekretariatan. Ya, Nah, dan siap. alhamdulillah saya di situ saya terima sekarang ini amanah. Karena pada hakikatnya amanah itu tidak bisa diminta. Ya. Kalau kita minta kita zolim, kita merasa kuat. Tapi kita tidak bisa ditolak karena amanah itu datangnya dari Allah, Bang. Betul, Bang? Betul. Nah, itu yang kita diajarkan di RM ya, Bang ya. Siap. Lalu setelah saya sekitar 6 bulan menjadi pengurus ketua bidang kesekretariatan, Hah? saya langsung saya mengajukan diri menjadi ketua himpunan mahasiswa PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oh, di FKIP ya? Di FKIP FKIP. Untan. Nah, jadi alhamdulillah saya naik jadi hima PKO, Bang. Nah, jadi kalau Bayangkan, Bang, saya udah jadi ketua bidang RM, saya atlet, saya pelatih. Yang pelatih ini full sebagai atlet dan pelatih gitu. Dan saya menjadi ketua hima, Bang. Nah, jadi kegiatan saya akan disibukkan sekali, Bang. Tapi di balik itu, Bang, ada pembekalan di remaja mujahidin yang sangat bujub, Bang. Wih, Menurut saya, apa Bang. tuh? Pertama kita diajarkan namanya pengkaderan OLT1, Bang. OLT1. Di situ tuh kita diajarkan manajemen waktu. Siap. Manajemen waktu, ketika kita belajar manajemen waktu, kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, Bang. Siap. Lalu nanti ada namanya fikih prioritas, Bang. Ya, siap. Ada. Yang mana harus diprioritaskan dulu, Bang. Siap. Sehingga hal-hal kecil yang mungkin itu tambahan kita tidak melupakan yang besar, Bang, yang menjadi prioritas kita. Itu alhamdulillah, Bang, saya dapatkan di remaja mujahidin ini, Bang. Oh, jadi berjasa sekali ya Berjasa RM, sekali, Bang, untuk hidup saya di sebenarnya nih. Jadi rugi ya buat sobat RM yang nonton gitu, enggak gabung RM. Iya, gitu. rugi sekali itu. Betul. Iya. Selain itu saya diajarkan leadership, Bang. Leadership training. Lalu saya diajarkan tentang muhasabah, Bang. Dan itu ngena di hati saya, Bang, sehingga saya sekarang itu seperti ini, Bang. Nah, lalu yang terakhir yang paling saya melekat, kita tuh di lingkungan insya Allah orang-orang yang ingin menjadi baik, Bang. Ya. Sehingga ketika kita mau bermaksiat, melakukan dosa, kita agak malu, Bang. Teringat bahwa kita nih di lingkungan ini loh gitu. Jangan ya. Jangan. Dan kembali lagi, Bang. Dan alhamdulillah saya ada 2 minggu yang lalu lah, Bang. Yes. Saya mencalonkan. Wih, mencalonkan apa tuh? Calonkan menjadi gubernur mahasiswa FKIP Untan, Bang. Wah, jadi kalau anak RM enggak milih Nggak milih gitu kan, Bang, rugi saudara. gitu ya. Bukan kita yang rugi, anak RM yang rugi. Ya. Jadi buat sobat RM ya, mungkin remaja mujahidin yang kuliah di FKIP, nah nanti ada muka abang ini gitu kan, jangan lupa dicoblos gitu. Betul tuh, Bang. Betul. Gini Bang. Oh ini gitu. Oh ini gitu, Bang. Oh ini nih. Ya. Nah, jadi geram gitu, Bang. Nah, tapi bukan karena apa ya, karena geram oh ini gitu, tapi karena abang ini visi misinya mantap. Membawa lebih baik gitu, lebih baik, Bang. gitu. Ya. Nah. Itu. Jadi alhamdulillah insyaallah saya akan insyaallah menjadi gubernur mahasiswa. Ya, siap. Jadi di balik tadi kegiatan saya menjadi atlet, menjadi pelatih, menjadi mahasiswa PPL, saya juga berani. Jadi pemuda ini harus berani mencoba, Bang. Siap. Harus berani mengambil risiko. Siap. Karena ketika kita terlalu berada di zona nyaman, Bang, kita tidak akan berkembang, Bang. Nah, jadi hakikatnya manusia itu, Bang, setiap harinya, setiap tahunnya, setiap detiknya, bukan masalah itu yang tambah kecil, bukan masalah itu yang tambah ringan, tapi kita yang semakin kuat, Bang. Macam kita seperti masih kecil. Kita kecil, uang jajan kita 1.000. Ketika kita sudah masuk besar 2.000, 3.000, kita yang semakin kuat. Dan kita berani membagi uang itu untuk misal keperluan bensin, lalu keperluan makan, keperluan menabung. Nah, itu, Bang. Lebih ke manajemen. Manajemen. Tadi saya dapatkan di mana? Di RM. Nah, itu sebagian kecil ya sebenarnya. Sebagian ya. kecil, benar. Yang dikupas oleh Bang Rido ini terkait kegiatan-kegiatan di RM. Nah, mungkin rugi buat sobat RM ya yang enggak ikut RM. Betul. Nanti kalau ada open recruitment untuk jadi anggota remaja mujahidin harus ikut harus gitu ya. ikut itu. Karena nanti ada abang ini gitu. Iya, insyaallah. Jadi pemateri ya. Iya. Bisa jadi kita diundang ya. Iya, undang. Siap. Nah, tadi kan udah disebutin ya, Dok. Bang Rido gitu ya. Terkait dengan kesibukannya jadi pelatih, jadi apa lagi? Atlet, terus organisasi, jadi ketua himpunan ya. Terus jadi kepala bidang di RM dan sekarang mau jabat nih. Ya, mau OTW gitu. Jadi Guma atau gubernur mahasiswa. Nah, mungkin boleh nih dikasih tips dan trik bagaimana manajemen waktu
bagaimana cara kita ya, yang Abang Rido ketahui gitu, yang Abang Rido udah rasakan Jalani, gitu, ya, yang dijalani lah. ya. Ya. Nah, dan target-target ke depan kan, kita anak muda kan Iya. ya. Nah, pasti juga harus punya inovasi-inovasi baru. Nah, mungkin boleh nih diceritain ya, atau dikasih tips dan trik kepada sobat RM. Oke, pertama kita bisa sampai saya lah ya. Ya. Saya bisa sampai ke titik ini pertama karena Allah. Ya, siap. Jadi kalau kita karena Allah, ketika kita dicaci kita tidak tumbang. Hah? Ketika kita berhasil kita tidak melayang. Ya. Karena tumbang pun jatuh, melayang pun hilang. Jadi karena Allah. Jadi Jatuh juga gitu. Jatuh juga gitu kan. Kalau karena Allah ini ketika kita tidak berhasil, oh karena Allah. Ada Siap. ini udah takdir Allah. Ketika kita berhasil, ini bantuan Allah. Gitu kan, gitu bahasanya. Jadi kita melakukan itu karena Allah yang pertama. Yang kedua ada motivasi dari orang tua. Jadi yang kita lakukan nih untuk membahagiakan orang tua kita, untuk membanggakan orang tua kita. Itu. Jadi ketika kita pulang, biasa kan kita macam saya nih dari pagi sampai malam di luar nih. Ketika kita pulang melihat muka orang tua kita, kita segar lagi. Itu motivasi tuh, bukan ahwat yang buat kita segar, tapi orang tua. Itu kan. Lalu yang ketiga berani, Bang. Jadi seorang pemuda atau remaja itu berani mengambil risiko. Karena ketika kita pada saat ini kita masih diberikan fisik yang kuat nih dari Allah. Kita masih diberi pemikiran yang tajam. Siap. Maka fisik yang kuat, pemikiran yang tajam itu kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Itu. Jadi berani mengambil risiko. Ya, yang keempat, setelah berani kita mengambil risiko, kita harus loyal, totalitas itu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita mulai. Kita tidak lari dari apa yang kita kita berani ambil. Kita harus berani konsisten. Itu konsisten yang penting. Siap. Itu konsisten karena tadi, dan di pemuda ini rasa saya lah, habiskan jatah malunya. Habiskan jatah salah-salahnya. Habiskan jatah jatuh-jatuhnya. Jadi jangan takut jatuh. Karena ketika kita udah tua, kita tidak ada jeda untuk jatuh karena kita sudah pengalaman di muda. Kita tidak ada jeda untuk salah, kita tidak ada waktu untuk salah ketika kita udah tua. Karena udah tua dah. Malu ya dia. Jadi siap. habiskan malu-maluannya, habiskan jatah kalahnya, habiskan jatah tumbangnya di masa muda. Sehingga masa tua ketika kita udah berkeluarga, ketika kita sebenarnya orang tua itu harus menjadi motivator, Bang. Kita udah bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak kita, generasi pengurus kita itu yang hal-hal yang baik yang pernah kita alami. Itu. Jadi kita harus konsisten. Lalu selesai konsisten kita perlu adanya ISG. Ini yang paling penting di Remaja Mujahidin Kalimantan Barat. Jadi ISG itu Islamic Study Group. Jadi di situ tuh kita dibina, lalu diawasi, lalu diberikan motivasi oleh mentor kita, Bang. Jadi ketika kita terpuruk, ketika kita kehabisan baterai energi dalam tubuh kita, kita dicas seminggu sekali, sepekan sekali. Kita dicas, pertama kita akan diberikan suatu buku-buku macam seperti ini, buku-buku cerita-cerita yang motivasi. Cerita-cerita yang motivasi. Lalu kita diberikan nasihat-nasihat yang memotivasi, yang membuat gairah kita bangkit. Lalu yang ketiga kita akan menceritakan. Jadi ketika orang itu dalam keadaan terburuk, sebenarnya dia tuh perlu menceritakan sesuatu hal yang masih berat, beban bagi dia itu ceritakan ke seseorang. Dan orang itu harus tepat. Itulah mentor kita di Remaja Mujahidin, Bang. Dan itu yang paling penting sebenarnya ikut Remaja Mujahidin karena di tempat-tempat lain belum tentu gitu. Belum tentu. Lalu sudah kita memberikan masalah-masalah kita, nanti kita akan dibantu, Bang. Misalnya kalau kita butuh uang, insya Allah mentor kita kalau lagi punya uang dikasih. Ketika kita datang dalam keadaan lapar, ada gorengan. Jadi bukan hanya kata-kata, Bang, tapi action lapangannya dikasihkannya. Ketika kita misalnya perlu relasi yang banyak, ketika kita menghadapi suatu misalnya organisasi nih, kita di organisasi butuh misalnya sponsorship. Karena kita mempunyai mentor yang pengalaman, nanti dikasihnya. Gini loh penyelesaiannya, gitu ya? Di sini loh. Jadi bukan hanya dari segi kehidupan kita di rumah, di lingkungan sekolah, di organisasi, dimanapun nanti insya Allah mentor kita akan menyelesaikan itu. Melalui tadi pengalamannya dan cerita-cerita yang telah dibacanya, buku-buku yang telah dibacanya.
Karena orang-orang yang bisa menaklukkan dunia itu orang-orang yang berpengetahuan atau orang-orang yang mengetahui sejarah, Bang. Oh, Ah, ini itu tuh. ya. Nah, itu ya sobat RM. Nah, terkait Masya Allah nih dengan Abang Rido nih. Nah, terkait pengalamannya, terkait dengan juga prestasi-prestasinya yang mungkin bakalan didapat nanti gitu ya. Iya. Nah, prestasinya dan juga yang bakalan mencalonkan diri ini ya. Ya, tahap jadi gubernur, nanti jadi wali kota. Wah, itu udah berat. Tapi Nah, kita tidak tahu, Bang. nah, nggak tahu gitu bagaimana ya. kehidupan Nah. selanjutnya. Nah. Entah saya sebagai guru kan, saya kan Ya. aktif nih. Entah saya jadi guru atau jadi dosen atau Nah. jadi wali kota atau jadi DPR. Ya. Tapi kita berdoa sama Allah semoga kita selalu ditempatkan dalam hal yang kebaikan, Bang. Ya, tentunya masih banyak sebenarnya yang mau kita bincangkan Iya, ya. masih banyak Masih sekali. banyak ya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas lagi ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Dan Kita insya Allah, Bang, jangan lupa doanya. Saya semoga dibiayakan oleh pemerintah berangkat ke Fornas, Bang. Ya, siap. Amin. Dan semoga bisa menang, Bang. Ya, siap. Amin, amin. Doa paling panjang ya. Amin. Amin. Nah, kita aminkan nih ngobrol. Iya. Kita aminkan sobat RM ya. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai tentunya. Amin. Dan tidak terasa ya, kita udah berbincang-bincang udah lama nih ya. Iya, udah lama. Hampir 30 menit lebih dah kayaknya. Ya. Nah, tidak terasa ya, sebenarnya banyak mau kita sampaikan. Ini adalah salah satu ya pemuda atau anggota RM yang berprestasi. Tapi sebenarnya masih banyak, Bang. Masih banyak ya. Ini salah satunya, Salah tapi masih satunya. banyak yang lainnya di sana. Iya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas sama yang lain mungkin ya. Insya Allah di podcast selanjutnya. Dan saya mohon maaf ya juga ya, Abang Rido ya. Terima kasih banyak udah berkenan nih masuk di podcast Remaja Mujahidin. Siap. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya, kita pamit Oke. dari apa nih? Ini ya, dari remote. Nah, Remaja Mujahidin Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.